teman semua. Perkenalkan, nama saya Widya Ningrum. Saya kuliah di Universitas Mercu Buana Yogyakarta, jurusan Psikologi, angkatan 2019. NIM 1908101814. Saya di sini ingin melakukan wawancara kepada Mbak narasumber yang ada di samping saya. Nah, sebelumnya kita perkenalan dulu nih, yuk sama Mbak yang ada di samping ini. Gitu. Namanya siapa ya Mbak? Nama saya Rani Wargatina. Oke, gini. Saya di sini kan bertemu sama Mbak Reni, ingin melakukan wawancara, menjalani tugas yang diberikan sama Bapak dosen Budiman, mata kuliah pengembangan diri dan karir. Baik, teman-teman, kita langsung saja cus wawancara Mbaknya. Mbak Reni ya? Iya, Kita panggil. Oke. benar. Mbak Reni sudah bekerja. Sekarang ini Mbak Reni sedang menjalani pekerjaan apa pertama? Iya, yang pertama saya kerja di Disnaker Trans DIY yang bertempat di Jalan Ring Road Utara, tepatnya di Maguwo Harjo. Maguwo Harjo. Oke. Iya. Udah berapa lama Mbak Reni kerja di situ? Untuk lamanya sudah 2 tahun kemarin Maret. 2 tahun. Iya. Oke. Kalau boleh spesialisnya di bidang apa gitu yang spesifiknya? Oh, kalau saya sendiri ini saat ini sedang di sekretariat bidangnya. Oke. Ya, untuk di situ menjalani semua pergerakan kegiatan seluruh dinas itu kan berdasarkan di sekretariat. Ya. Baik untuk surat menyurat ataupun kegiatan untuk ke lapangan, nanti semuanya yang mengurus di sekretariat. Oke. Termasuk untuk sosial media juga. Wow, mantap sekali. Hebat. Kalau mengawali pertama kali Mbak kerja itu mulai tahun berapa ya? Untuk pertama kali kerja saya setelah lulus di 2007. Saat itu pengumuman lulus sidang skripsi, kemudian saya meminta untuk surat keterangan lulus. Setelah itu saya play itu ke tempat-tempat kerja yang membutuhkan karyawan, namun untuk yang syaratnya bisa untuk keterangan lulus saja. Itu saat itu belum punya ijazah. Oke. Nah, kebetulan saat itu di NGO, yaitu di LSM Jerman, namanya RV Tersamari Terbun, itu selama 5 bulan. Oke, 5 bulan di sana. Oke, Mbak Reni sendiri mulai pertama kali mengawali karir itu pada tahun berapa ya Mbak? Ya, waktu itu saya lulus universitas 2017, kemudian saya mulai melamar pekerjaan yang saya pengen waktu itu. Iya, betul. Kemudian saat itu saya pengennya yang penting kerja dulu, terus keterima di LSM Jerman, namanya RV Tersamari Terbun. Di situ saya statusnya volunteer. Iya, harusnya kontraknya tuh 6 bulan, tapi karena sudah diterima di tempat lain, jadinya saya cuma 5 bulan. Oke. Jadi Mbak pas kerja di LSM itu udah kerja di tempat lain atau bagaimana? Bekerja di LSM 5 bulan dulu. Iya, baru keterima di tempat lain. Jadi nggak nyelesain 1 bulan gitu. Oh iya, oke. Dan kalau boleh tahu Mbak kan udah kerja mulai tahun 2017 nih. Iya. Berarti kan Mbak udah pengalamannya bekerja sampai saat ini 2021 udah banyak nih beberapa kali kerja. Iya, 3 kali. Kurang lebih 3 kali kerja gitu. Boleh ceritakan sih apa saja yang pernah Mbak jalani itu, sedikit singkatnya saja, pekerjaan apa aja 3 kali itu. Iya, kalau yang pertama kan volunteer itu, kita volunteer itu ke tempat-tempat risiko bencana ya. Saat itu kan untuk LSM-nya sendiri itu concern dengan pengurangan risiko bencana. Jadi kita sosialisasi ke desa-desa ataupun sekolah yang berpotensi dengan bencana. Kemudian 5 bulan itu di situ, setelah kurang sebulan untuk magangnya itu keterima di Bank Mandiri. Nah, setelah di Bank Mandiri itu barulah di Disnaker Trans DIY. Nah,
Dari ketiga pekerjaan itu banyak sih mendapat hal-hal yang tidak ditemukan di ketiga-tiganya itu. Oh, jadi berbeda ya. Iya, berbeda sekali. Pengalamannya. Kalau yang pertama tuh ke lapangan. Ya, yang volunteer LSM. Terus yang kedua itu kita emang duduk di situ kan. Kalau di bank kan nggak bisa kemana-mana ya, nggak kayak di lapangan-lapangan gitu. Awal-awal sih kaget kayak wah ini nggak bisa kemana-mana ini. Tapi di situ kita bisa ambil pelajarannya bahwa di Bank Mandiri itu kita dituntut untuk disiplin. Jam segitu harus istirahat, jam segitu harus masuk, jam segitu harus pulang. Dan pekerjaannya pun juga sangat berbeda jauh ya. Kemudian untuk di Disnakerta sendiri juga beda. Kalau awalnya kita bersinggungan langsung dengan masyarakat, kalau yang di Bank Mandiri kita hanya bisa mendengarkan keluh kesahnya, karena untuk di Bank Mandiri sendiri saya di call center, jadi keluhan-keluhan semua didengar di situ. Kemudian untuk di Bank Mandiri sendiri itu berjalan 1 tahun, habis 1 tahun alhamdulillahnya keterima di Disnakerta. Jadi di Bank Mandiri itu belajar untuk mendengarkan semua keluh kesah. Kemudian untuk di Disnakerta sendiri sekarang bersinggungan langsung dengan masyarakat, baik untuk mendengarkan ataupun bertemu. Wow, pengalamannya cukup banyak dan wow, amazing. keren. Oke. Karena Mbak kan sudah beberapa kali kerja, 3 kali ya kurang lebih kerja, dan itu otomatis tadi berbeda-beda pengalaman, apa yang dikerjakan pun berbeda-beda gitu. Untuk dari Mbak sendiri, menurut Mbak pertama kali untuk mengawali strategi apa gitu untuk mengawali terjun ke dunia karir gitu? Ya kalau dari saya sendiri itu setelah lulus itu yang paling penting adalah experience. Jadi kadang kita idealis itu penting, tapi jangan ketika lulus kita langsung idealis nih. Kalau kita langsung idealis kita nggak bisa hidup. Kalau kita mempertahankan idealis kita nggak bisa membaur dengan lingkungan. Misalnya kalau kita nih, misalnya aku nih jurusan informatika nih, harus kerja cari yang informatika yang gajinya segini, yang di tempat ini. Nah itu rata-rata kalau pekerja yang digaji sesuai dengan keinginan kita itu biasanya kan yang sudah punya experience, pengalaman. Nah kalau strategi saya dulu yang penting kerja dulu, apapun itu pekerjaannya kerja dulu. Kemudian setelah kita kerja, kita punya experience, kita punya skill, barulah kita pengen apa yang kita inginkan. Di situ kita udah punya value untuk menggapai apa yang kita inginkan. Di situ lebih mudah daripada dari yang pertama kita udah pengen banget nih yang sesuai dengan jurusan kita, sesuai dengan pengen kita, sedangkan di situ kita nggak punya experience dan belum punya value. Berarti yang pertama itu experience dan value dari diri kita sendiri apa. Nah, untuk proses pembelajaran apa saja yang pernah Mbak lampaui selama bekerja di 3 tempat itu, yang pernah Mbak rasakan atau Mbak alami gitu? Nah, proses pembelajarannya nih seperti yang saya bilang tadi kan, kalau yang di NGO atau di LSM itu kan kita ke lapangan, ketemu masyarakat langsung, kemudian kita statusnya itu volunteer kan. Kemudian untuk yang di Bank Mandiri itu kita mendengarkan keluh kesah, di situ kita belajar untuk sabar. Kita nggak bisa ikut emosi dengan nasabahnya ya, walaupun nasabahnya berkata-kata apapun, kita tetap memposisikan diri untuk profesional, untuk membantu mereka. Kemudian untuk dari yang sekarang ini ya mendengarkan juga, ketemu langsung dengan masyarakat. Jadi semua pekerjaan itu bisa diambil pelajarannya. Di situ juga dari pekerjaan itu melatih seseorang, khususnya saya, untuk lebih ke hal yang lebih baik lagi, menjadi pribadi yang lebih baik lagi dari yang sebelumnya lah ya, selalu update diri. Siap, mantap. Terus sekarang kerja di bagian sekretariat ya, berarti. Terus kalau selama dari pengalaman itu sampai sekarang kerja di bagian sekretariat, itu strategi proses untuk mengembangkan karir sampean itu
menjalankan pekerjaan ini tuh bagaimana prosesnya? Ya, yang pertama itu kita harus bisa membagi waktu ya. Oke, bagi waktu. Iya, untuk menjadi pekerja yang lebih baik lagi juga harus belajar dari awalnya, yang kita harus tahu prioritas nih, mana pekerjaan yang harus didahulukan. Kemudian untuk selalu mendengarkan saran dari atasan nih. Kalau saya kan baru, jadi banyak hal-hal yang saya masih mencari tahu dari beliau-beliau yang lebih senior. Kemudian untuk dari pengembangan diri ya kita lebih proaktif untuk mengikuti seperti diklat, mengikuti pelatihan-pelatihan gitu. Oke, itu mantap banget. Kalau karena Mbak udah banyak banget apa keluh kesah yang terutama pas pada saat kerja di Bank Mandiri gitu kan, mungkin saat ini pun ada keluh kesah yang dialami, yang sedang Mbak rasakan gitu kan. Terus seberapa sering Mbak Reni itu menghadapi konflik dalam pekerjaan tersebut? Ya, setiap pekerjaan mesti ada konfliknya ya. Yang jelas untuk konflik personal ya, untuk di sini. Nah, kadang tuh konflik-konflik personal sendiri tuh kayak misalnya, wah nih lebih pulang kerja nih misalnya pengen langsung kemana gitu, tapi harus nyelesain pekerjaan. Terus wah ini Sabtu Minggu nih, harusnya me time nih, atau pergi kemana tapi harus kerja gitu kan. Nah di situ kembalikan lagi kalau jadi prinsipnya gini, saya awal mendaftar pekerjaan itu untuk mencari pekerjaan, otomatis untuk mencari penghasilan kan. Nah di situ kita udah dibayar nih, ya kita all out dong dengan apa yang diminta, walaupun kadang itu bertentangan ya, kayak aduh harusnya aku ini, tapi dilihat dari sisi lain, tapi ini bagian dari pekerjaan saya nih. Kita harus profesional dong, tanggung jawab juga, apalagi dikejar sama deadline, mau nggak mau kita harus selesai. Nah di situ kita mikirnya diambil positifnya, ini negara udah bayar sama kita, kita harus selesaiin tugas ini, dan ini buat kepentingan orang banyak juga, nggak cuma kepentingan diri kita sendiri ya. Kalau mikirnya membandingkan untuk yang hal-hal yang lain itu, kita bakalan nggak pernah bersyukur dan nggak pernah seikhlas itu untuk menjalani sesuatu yang sebenarnya bukan hari kerja nih, tapi karena kita kembalikan lagi, oh ini mungkin tanggung jawab saya yang harus saya selesaikan, dan mungkin ini kemarin waktu jam kerja saya banyak ada beberapa waktu nganggur, mungkin ini balasannya untuk saya bekerja, untuk waktu yang kemarin terbuang sia-sia. Diambil sisi positifnya, nanti yang penting kita ikhlas sama bersyukur ya, semoga itu bisa menjadikan kita menjadi lebih baik lagi. Jadi harus semaksimal mungkin dalam bekerja, terus kita juga nggak lupa ngebagian diri kita juga gitu ya. Yang penting kita pintar bagi waktu dalam bekerja itu. Nah kalau untuk permasalahan yang konflik Mbak alami itu, strategi apa yang pertama yang untuk aku harus sadar nih, aku tuh harus mengutamakan kerja itu strateginya ada apa gitu? Ya, strateginya tuh yang ini tanggung jawab saya nih, berarti harus saya kerjakan sampai selesai, karena saya sudah dibayar sama negara, ini uang masyarakat, dan ini untuk kepentingan orang banyak nih, bukan kepentingan saya sendiri gitu. Oke, tadi kita udah membahas cara mengatasi konflik yang Mbak alami selama bekerja. Terus sekarang ini apa sih manfaat yang sudah benar-benar Mbak berikan kepada orang lain selama Mbak bekerja?
Ya, untuk manfaatnya sendiri tiap di pekerjaan beda-beda ya. Oke. Untuk yang di volunteer itu kan sosialisasi tentu saja untuk memberitahu pengetahuan baru tentang kebencanaan. Kemudian untuk di Bank Mandiri sendiri itu kan masalah-masalah yang dialami oleh nasabah, kita membantu untuk penyelesaiannya. Kemudian untuk yang di Disnakerta sendiri itu kan lingkup kerjanya itu kan di dalam dinas, kemudian untuk masyarakat ya. Jadi kalau dilihat dari manfaatnya ya alhamdulillah membantu masyarakat. Terus selama Mbak bekerja itu tadi kan ada beberapa manfaat gitu kan. Ya. Nah, untuk Mbaknya sendiri yang telah Mbak berikan untuk menolong orang lain itu apa manfaat yang Mbak lakukan? Iya. Untuk membantu orang lain ya. Hatiku sudah diberikan. Oh, siap. Jadi Sepenuhnya. ya apa ya, kalau untuk membantu orang aku udah lupa nih, harus mengingat-ingat. Ya, seininya aja lah, seingatnya Mbaknya gitu. Apa yang Mbak Ya. berikan ke orang-orang. Ya intinya kalau di situ ada kapasitas saya untuk sanggup membantu orang, entah apapun itu bentuknya, baik Oke. untuk teman kuliah atau lingkungan atau teman main atau di lingkungan kerja, di mana itu berkesempatan untuk saya membantu, ya saya bantu. Oke, benar. Ya. Ini kita sebagai manusia harus berusaha saling menolong, Ya, tolong menolong. saling tolong menolong, Karena- berjiwa sosial gitu. Ya, karena kita nggak pernah tahu kan kedepannya tuh kita bakal ditolong orang Benar, dari Bang. siapa, dari circle mana, kita nggak Iya, pernah tahu. betul, Makanya kalau mantap. tolong menolong itu harus ke semuanya. Ke semuanya, jangan membeda-bedakan. Iya, jangan membeda-bedakan. Kita sebagai manusia berusaha untuk jadi manusia yang bermanfaat lah gitu Iya. kan ya. Siap, mantap. Oke, terima kasih Mbak. Beberapa pertanyaan udah saya sampaikan kepada Mbak Reni selaku orang yang hebat di sini. Ya Allah teman-teman, Masya Allah, kan keren gitu. Kita patut contoh Mbak Reni ini yang semangat sekali untuk bekerja gitu kan. Aku malu. Dia mempunyai tanggung jawab yang tinggi gitu untuk melakukan semua pekerjaannya gitu. Sampai jumpa teman-teman semuanya. Salam dari saya Widya dan Mbak Reni. Dadah.